Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakrawalai Dijabarus dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem koloid. Yang pertama itu adalah definisi dari koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih yang dimana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer dan terdispersi atau tersebar secara merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid ini ada 5. Yang pertama itu adalah dispersi molekuler. Yang kedua, sifat campuran koloid merupakan heterogen. Yang ketiga, koloid tidak dapat disaring. Dan keempat, dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. Dan yang terakhir, sistem koloid itu stabil karena diakibatkan oleh gaya takrik menarik yang menyebabkan partikel koloid berkumpul, membentuk agregat, dan mengendap. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis koloid dan juga contohnya. Yang pertama itu adalah Sol. Sistem koloid Sol terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya berupa padatan, sedangkan fasa pendispersinya berbentuk cairan. Contohnya itu adalah sol emas, tinta, dan cat. Yang kedua adalah sol padat. Sistem koloid sol padat terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya berupa padatan, sedangkan fasa pendispersinya berbentuk padatan. Contohnya itu adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga adalah emulsi. Sistem koloid emulsi terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya berupa cairan dan fasa pendispersinya berbentuk cairan. Contohnya itu adalah susu, santan, dan minyak ikan. Yang keempat adalah emulsi padat. Sistem koloid emulsi padat ini terbentuk dari fasa terdispersi yang berbentuk cairan dan fase pendispersinya berbentuk padatan. Contohnya itu adalah jelly, mutiara, serta keju. Selanjutnya itu adalah aerosol padat. Sistem koloid aerosol padat terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya berupa padatan dan fasa pendispersinya berbentuk gas. Contohnya itu adalah debu dan asap. Yang keenam, aerosol cair. Sistem koloid aerosol cair terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya berupa cairan dan fasa pendispersinya berbentuk gas. Contohnya itu adalah kabut, awan, dan hairspray. Selanjutnya yang ketujuh adalah buih. Sistem koloid buih terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya gas dan fasa pendispersinya berbentuk cairan. Contohnya buih sabun, dangrim kocok. Yang kedelapan adalah buih padat. Sistem koloid buih padat terbentuk dari fasa terdispersi yang bentuknya gas dan fasa pendispersinya berbentuk kepadatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari koloid. Sifat pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid yang cukup besar sehingga dapat memantulkan serta dapat mengamburkan sinar ke sekelilingnya, yang dikenal dengan X. Sifat kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah bila seberkas sinar dipusatkan pada suatu dispersi koloid yang diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan terlihat seperti partikel koloid yang kecil yang memantulkan sinar serta bergerak acak. Sifat ketiga adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid tersebut akan bergerak menuju elektroda positif atau juga elektroda negatif. Dan sifat yang terakhir adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses menyambung elektroforesis yang memiliki muatan listrik.
Karena permukaan partikel-partikel koloid tersebut dapat menarik partikel-partikel bermuatan listrik yang berada di sekitarnya. Selanjutnya adalah pembuatan koloid. Pembuatan koloid terbagi menjadi dua, yaitu adalah kondensasi dan juga dispersi. Cara pertama yaitu adalah kondensasi. Kondensasi adalah cara dengan partikel-partikel kecil itu bergabung dengan menjadi partikel-partikel yang lebih besar, yang disebut partikel koloid, dengan cara reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi, rangkap, dan penggantian pelarut. Cara kedua adalah dispersi. Pembuatan cara ini adalah partikel-partikel besar yang disebut partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, yaitu partikel koloid, dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan juga cara busur Bredig. Demikian presentasi sistem koloid dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.